Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 3 Donggo? Pada kesempatan pagi ini, atau pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang Bapak Ibu bisa pergunakan atau bisa lakukan di akun cerdik Bapak Ibu Guru masing-masing. Yang pertama, tentu di akun cerdik Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bisa lakukan itu tentunya adalah absensi. Baik itu absensi masuk maupun absensi pulang. Kemudian saya akan menjelaskan secara rinci Bapak Ibu tentang penggunaan Bapak Ibu di aplikasi cerdik ini. Yang pertama di menu profil, seperti biasa Bapak Ibu bisa merubah ini semua. Kemudian selanjutnya nanti ada QR code. Nah, QR code ini ya silakan Bapak Ibu simpan QR code ini. Ya, silakan Bapak Ibu simpan. Kemudian selanjutnya apa fungsi QR code ini? Ya, fungsi QR code ini adalah apabila nanti Bapak Ibu misalnya tidak ada paket dan seterusnya, kedepannya akan diutus satu guru atau satu TU nanti setiap hari akan bertugas untuk scan QR code kehadiran baik Bapak Ibu guru maupun siswa. Kemudian di sini juga Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu ganti passwordnya, password dari akun cerdik Bapak Ibu masing-masing tentunya. Kemudian di sini adalah profil daripada sekolah kita. Selanjutnya di data siswa dan wali. Bapak Ibu tidak bisa lihat apa-apa di sini. Kemudian dokumen. Tidak ada tahfiz Quran. Tidak ada juga, nanti admin yang berfungsi di sini Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, absensi. Ini absensi kehadiran untuk absen Bapak Ibu. Kemudian absensi siswa. Nah, selanjutnya adalah absensi mata pelajaran. Nah, di sini nanti tempat Bapak Ibu mengabsen di mata pelajaran. Nah, ini akan berfungsi ketika nanti ada jadwal pembelajaran yang sudah dimasukkan oleh admin. Oke, Bapak Ibu juga bisa memasukkan absensi kelompok juga. Oke, itu yang selanjutnya. Kemudian kita beralih ke bagian mata pelajaran. Oke, di mata pelajaran ini pertama mata pelajaran kelas. Oke. Setiap ada menu tambah ya, menu tambah ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa memilih ya, bisa memilih, bisa menambahkan. Misalnya Bapak Ibu milih kelas berapa ngajarnya sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh bagian kurikulum. Misalnya kelas 8A misalnya ternyata. Kemudian hari apa Bapak Ibu ngajar? Misalnya hari Rabu. Lokasi di mana? Nah, silakan juga ini bisa diabaikan. Atau misalnya masukkan di SMP Negeri 3 Donggo. Link Zoom atau link Google Meet. Nah, kalau ini pembelajarannya online. Atau link apapun bisa dimasukkan. Kemudian jam pelajaran. Jam berapa? Kemudian jam sampai jam berapa? Jam berapa dimulai sampai jam berapa?
mengajar berapa jam? Misalnya di sini 7.30. Oke, sampai misalnya 08.30. Oke, berapa jam? Nah, silakan masukkan. Misalnya 2 jam. Status ini aktif. Kemudian Bapak Ibu silakan bisa menyimpan. Oh ya, mata pelajaran Bapak saya di sini. Contoh misalnya ini. Kemudian simpan. Misalnya 700. Oh ya, sini AM. 07. Misalnya 30 sampai 08.30 8 misalnya 7 AM. Oke, 2 jam. Baru Bapak Ibu simpan. Oke. Dengan demikian Bapak Ibu sudah berhasil menyimpan jadwal pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Jadi ini nanti sesuai dengan jadwal pelajaran yang dibagikan oleh bagian kurikulum Bapak Ibu ya. Kemudian yang ini jadwal mapel kelompok. Ya, silakan Bapak Ibu masukkan ya. Kalau mau, kalau tidak ya silakan abaikan saja yang bagian ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang bagian LMS. Nah, LMS ini Bapak Ibu berfungsi untuk apa? Untuk memasukkan dua hal. Yang pertama itu adalah materi. Kita klik Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan materi Bapak Ibu. Misalnya untuk kelas berapa? Kelas 8A. Kelompok abaikan jika ini. Kemudian mata pelajaran. Misalnya Pancasila. Nah, guru sudah otomatis Bapak Ibu. Kemudian judul tulis apa? Judul materinya. Misalnya sejarah lahir Pancasila. Keterangan misalnya untuk siswa kelas 8A. Linknya, link apapun di sini bisa Bapak Ibu masukkan. Mau link dari YouTube, mau link dari Google, silakan. Semester genap, ini pilih semesternya. Misalnya ganjil ya, pilih ganjil. Status aktif. Misalnya file maksimal 30 MB. Video juga maksimal 30 MB. Misalnya kita pilih file. Contoh misalnya filenya ini ternyata. Oke. Kita simpan. Maka dengan demikian Bapak Ibu sudah berhasil membuat salah satu file tugas. Ini saya contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, ini juga bisa dihapus. Hapusnya di sini Bapak Ibu. Kemudian ini materi. Selanjutnya bagian tugas. Nah, tugas ini Bapak Ibu bisa berikan ke siswa Bapak Ibu masing-masing nanti. Oke. Tugas kita tambah sama seperti biasa, sama seperti tadi Bapak Ibu. Masukkan kelas berapa, kelompok pilih abaikan, kemudian mata pelajaran Bapak Ibu ngajar apa. Misalnya, contoh saja ini Bapak Ibu, misalnya sama seperti tadi, keterangan tugas ini untuk siswa kelas 8. Nah, batas ini batas perlu Bapak Ibu
masukkan di sini batasnya kapan Bapak Ibu. Misalnya tanggal 10 jam 10 batasnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. AM ini Bapak Ibu untuk waktu pagi, PM itu sore Bapak Ibu. Kemudian link apa? Status genap atau ganjil, misalnya ganjil. Misalnya file yang berisi tentang tugas apa Bapak Ibu. Oke, saya contohkan tugasnya adalah ini. Nah, kemudian kita simpan Bapak Ibu. Oke, maka sudah selesai Bapak Ibu. Kalau mau hapus, sama di sini. Kemudian Bapak Ibu hapus di bagian sini. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita ke bagian berita dan pengumuman. Nah, bagian pengumuman ini Bapak Ibu ya ini. Nah, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa juga menambahkan apa pengumumannya. Mau pengumuman, silakan klik tambah. Masukkan judulnya apa, status aktif, jangan diubah, keterangan singkat apa, kemudian detail pengumuman apa, linknya apa, filenya kalau ada file silakan, kalau mau masukkan gambar silakan. Nah, penetapan umum. Untuk siapa ini pengumuman yang Bapak Ibu lakukan? Misalnya untuk siswa. Nah, kalau kelas berapa? Nah, kelas 8A misalnya. Kemudian nanti Bapak Ibu simpan di sini. Jadi Bapak Ibu juga bisa memberikan pengumuman, tidak hanya admin atau kepala sekolah atau ya yang bisa memberikan pengumuman. Jadi Bapak Ibu juga bisa memberikan pengumuman khusus untuk siswa Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita ke bagian buku penghubung. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan itu adalah catatan siswa. Kita lihat Bapak Ibu, di catatan siswa, misalnya Bapak Ibu tambahkan. Misalnya pilih kelasnya kelas berapa. Ini contoh A. Misalnya siswa, siapa siswanya yang mau Bapak Ibu berikan catatan? Misalnya katakanlah adalah Fahansa misalnya. Catatan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 kapan bolos atau misalnya berkelahi dengan temannya. Misalnya file Bapak Ibu silakan pilih buktinya, bukti dia ini bolos, atau ini bisa berupa video, bisa berupa gambar Bapak Ibu ya. Kemudian status aktif, kemudian simpan Bapak Ibu. Nah, ini buku penghubung. Ya. Kemudian selanjutnya data ujian, data kuis, kita abaikan saja Bapak Ibu karena kita akan menggunakan versi yang lain daripada ujian ini. Kita tidak gunakan yang di ujian. Guru dan staf. Bapak Ibu, ini hanya Bapak Ibu saja yang bisa Bapak Ibu lihat, ya. Yang lain tak bisa. Cetak data raport juga kita abaikan karena kita menggunakan e-raport. Nah, absensi laporan kehadiran siswa Bapak Ibu bisa cetak dengan cara apa? Dengan cara misalnya pilih kelas, kita ekspor. Nah, nanti tidak usah Bapak Ibu. Biar admin saja yang bagian ini. Terima kasih Bapak Ibu. Itu yang akan Bapak Ibu lakukan nanti pada saat aktif pembelajaran di semester di tahun ajaran baru
tahun 2025-2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.